kasus hukum yang melibatkan Nikita Mirzani kembali menjadi sorotan. Laporan tersebut menuduh Reza Gledys telah menyebarkan rekaman suara tanpa izin yang kemudian viral di media sosial. Namun, langkah hukum Nikita Mirzani ini justru menuai respon sinis dari sebagian publik. Sejumlah komentar menyebut laporan tersebut hanya sebagai taktik untuk mengalihkan perhatian dari kasus dugaan pemerasan yang sebelumnya menjerat Nikita Mirzani. Mereka menilai bahwa dengan menyarit Reza Gledys ke ranah hukum, Nikita Mirzani mencoba mengalihkan fokus publik dari kasus pemerasan yang masih berlangsung dan belum menghasilkan keputusan final. Meski demikian, secara hukum laporan Nikita Mirzani tetap memiliki dasar. Rekaman suara yang disebarluaskan tanpa izin memang berpotensi melanggar Undang-Undang ITE. Terlebih, rekaman tersebut saat ini masih berstatus sebagai alat bukti dalam proses hukum. Dan menurut sebagian kalangan, seharusnya tidak diumbar ke publik sebelum diproses secara resmi dalam persidangan. Di sisi lain, argumen pembelaan terhadap Reza Gledys menyebut bahwa rekaman itu disebarkan sebagai bentuk pembelaan dan untuk menunjukkan adanya indikasi tindak pidana. Namun, perdebatan muncul karena tidak seperti rekaman CCTV yang membuktikan tindakan kriminal secara langsung. Rekaman suara ini masih menjadi objek sangkalan oleh pihak terlapor dan belum terbukti secara hukum. Kedua belah pihak kini sama-sama menempuh jalur hukum dan publik menantikan hasil proses tersebut. Dalam situasi yang penuh teka-teki ini, satu hal yang pasti, fakta dan kebenaran tetap akan diuji dan diputuskan melalui persidangan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Alah, Nikita Mirzani ternyata cuma mau menutupi kasus besarnya tentang pemerasan, makanya ngelaporin Dr. RG soal kasus penyebaran rekaman suara tanpa izin. Waduh, pantas saja nih, sekalipun NM di penjara, dia masih saja mempersulit keadaan orang lain. Beginilah kata antek-anteknya. Salah besarnya adalah kenapa kasus NM terbaru ini dikatakan untuk menutupi pemberitaan pemerasan, padahal tentu saja persidangan belum selesai. Pembuktian pemerasan belum dipastikan kebenarannya. NM ditahan karena memang bukti yang dimiliki pihak kepolisian cukup. Namun sesuatu yang cukup ini belum menentukan sebuah fakta sesungguhnya. Bukankah poin dari kasus itu adalah RG ingin memberikan sebuah imbalan untuk menutup informasi yang jika diketahui banyak orang akan merugikan dirinya sendiri. Lalu jika RG seberani itu memberi imbalan, apakah tidak menutup kemungkinan dari kasus ini juga akan melakukan hal yang sama? Ini pertanyaannya. Jika RG ingin menunjukkan sebuah keadilan dengan ditahannya NM, RG juga harus ikhlas jika dilaporkan karena tindakan yang kelirunya diduga menyebarkan rekaman suara tanpa izin secara publik, dan dimana kita ketahui rekaman tersebut sebuah bukti yang seharusnya dikupas habis di persidangan. Jangan samakan dengan kasus orang mencuri lalu sang pemilik memiliki CCTV dan menyebarkannya. Jelas duduk perkara yang berbeda, sebab CCTV yang diedarkan tentang mencuri itu tuduhannya terbukti melakukan pencurian, sedangkan rekaman yang disebarkan RG yang membuat tuduhan pemerasan ini disangkal oleh NM dan sampai sekarang masih diproses. So kita lihat aja kelanjutannya, kebenaran akan ditegakkan dan yang jahat akan diruntuhkan. Terancam 10 tahun penjara atas pidana Undang-Undang ITE. Iya, jadi NM udah bikin laporan sama pengacaranya buat ngelaporin si Abu-Abu Silver. Nah, Abu-Abu Silver, lu siap-siap aja deh. Karena barang bukti rekaman itu sudah disebarluaskan di sosial media dan itu mengganggu reputasinya NM. Jelas lah rekaman itu merugikan sekali buat NM. Dia katanya apa? Itu kan rekaman sebagai bukti ke kepolisian. Ya boleh aja sebagai bukti antara pelapor dan kepolisian aja, nggak perlu ke sosial media. Jadi siap-siap aja nih buat Abu-Abu Silver nih, pakai krim mata nih, biar nggak hitam banget bau matanya. Hai semuanya, dimanapun kalian berada, saya RRP Kang Topeng, Barber Kang Topeng, menjamin Nikita Mirzani bakalan bebas. Kalau Nikita Mirzani nggak bebas, saya akan botak licin kepala saya, ini botak keliling Monas, Jakarta. Dengerin ya, saya jamin Nikita Mirzani bebas. Dan buat kalian para pembenci Nikita Mirzani, siap-siaplah kalian menangis. Aneh gak sih kalau menurut kalian itu jika pemerasan itu ada negosiasi, bahkan ada rencana untuk perekaman terlebih dahulu hingga akhirnya rekamannya bukan diserahkan dengan ke pihak yang berwajib, malah disebarluaskan. Contoh misalkan kalau kamu diperas nih kan, lagi ditelepon diperas, kalau kamu
negosiasi. Logikanya, mana ada orang melaporkan sebuah tindakan hukum tapi dengan bukti melawan hukum. Ditambah yang bikin aneh begini loh, ada salah satu akun yang sering menyebarkan tentang rekaman tersebut, tiba-tiba akunnya alasannya hilang lah atau apa, tapi dia bikin akun lagi, bikin kerusuhan, ntar hilang lagi. Kayak penghilangan bukti gak sih? Logisnya begini, kalau kalian diperas, orang yang memeras yang meminta uang, apa kalian yang menawarkan uang? Ini pendapat dan opiniku. Apa pendapat kalian? Yang paling bingung dalam kasus NM ini adalah Kok Lela. Ya, kenapa bingung? Ya karena B19 terus ditolak oleh kejaksaan, diminta untuk melengkapi. Di satu sisi tidak bisa melengkapi, kenapa? Karena ada rangkaian yang terputus. Makanya dari awal pengacara RG itu meminta untuk si O, Dr. O, untuk ditetapkan jadi tersangka. Karena rangkaian itu terputus kalau ini tidak jadi tersangka. Menurut pengacara RG, dia paham itu. Akan tetapi ini kuat-kuatan lagi. Ternyata Dr. O ini kuat gitu ya. Nah, kemudian berubah lagi targetnya menjadi Dr. S untuk segera memberikan kesaksian, agar mau menjadi memberikan kesaksian, agar ini bisa P21 nggak P19. Tarik menarik terus menerus ya. Akhirnya siapa yang bingung? Kok Lela di sini? Kok Lela bingung, dilema tarik menarik, kuat-kuatan dalam proses kasusnya CNN. Kita lihat nanti ya endingnya seperti apa. Apakah restoratif justice ya? Dan ini kalau RG maka happy ending ya dua-duanya. Tetapi kalau ini kemudian jalan terus, maka ini akan jadi saling lapor dan saling sandera antara semuanya ini ya. Pengacara Nikita Mirzani, Bang Fahmi Bahmid, menjelaskan dalam wawancara singkat terkait laporan dugaan pelanggaran privasi akibat rekaman pembicaraan yang tersebar di media sosial. Nah, jadi dalam video kali ini kita akan membedah penjelasan beliau secara hukum dan mengkoreksi interpretasi sebelumnya agar informasi yang kita sampaikan tetap akurat dan tentu saja edukatif. Jadi berdasarkan penjelasan dari Bang Fahmi, laporan yang diajukan kepada pihak kepolisian itu bukanlah atas nama Nikita sebagai korban, melainkan atas nama Mail, atas dasar permintaan dari Nikita sendiri. Jadi ini mengkoreksi asumsi kita sebelumnya ya, yang mengira Nikita adalah pihak yang merasa dirugikan secara langsung. Nah, secara hukum, pelapor dalam suatu perkara pidana bisa merupakan korban langsung ataupun pihak yang diberi kuasa atau memiliki kepentingan hukum. Dalam hal ini kan karena Mail adalah pihak yang suaranya direkam, maka secara substansi Mail adalah korban utama dugaan pelanggaran privasi. Pernyataan bahwa laporan ini masih dalam tahap penyelidikan menunjukkan bahwa memang belum ada penetapan tersangka ataupun terlapor spesifik, guys. Ini sejalannya dengan prinsip penyelidikan dalam KUHP, di mana penyidik belum wajib menetapkan identitas pelaku hingga terdapat bukti yang cukup. Artinya hingga saat ini laporan tersebut lebih bersifat mendeskripsikan peristiwa hukum, bukan menuduh secara langsung. Maka wajar ya apabila pengacara pihak dari Dr. Gladys kemarin belum menerima surat panggilan atau informasi apapun secara resmi, karena belum tentu kliennya menjadi pihak yang akan dimintai keterangan dalam waktu dekat ini. Nah, di bagian ini Bang Fahmi menegaskan bahwa yang sedang didalami itu adalah siapakah pihak yang merekam dan menyebarkan percakapan tersebut, dan dasar hukumnya merujuk pada pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang ITE. Jadi guys, meskipun kita secara logika ya bisa menebak-nebak siapa sih pelakunya yang merekam itu, namun dalam kerangka hukum yang paling utama adalah terpenuhinya unsur tanpa hak dan tanpa sepengetahuan dari pihak yang direkam. Karena itulah proses penyelidikan akan menentukan siapa yang patut dimintai pertanggungjawaban hukum. Nah, dari video barusan terdapat cuplikannya yang memunculkan dugaan bahwa pelaku rekaman atau penyebar adalah orang yang sama. Namun dalam kaidah hukum pidana ya, pengakuan di luar proses peradilan itu tidak dapat dijadikan satu-satunya alat bukti. Maka cuplikan tersebut hanya dapat dijadikan petunjuk untuk memperkuat, bukan berdiri sendiri sebagai bukti tunggal.